Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi OTW siang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, gue berencana mau pulang ke arah barat nih ya, balik berangkat kerja lagi. Rencana gue pindah jalur nih guys ya, bismillah aja, semoga lancar ya. Mungkin gue nggak lewat tempat biasa ya, nggak lewat jalur yang datar nih. Gue mau nyoba lewat jalur Menganti ya, cuma mungkin di jalur utama gue nggak akan record ya, gue mau off record dulu karena untuk persiapan waktu nanti di record di jalan yang dataran tinggi. Nah, ini masih di Purworejo ya, dan cuaca hari ini cerah dan panas ya, alhamdulillah ya, cerah banget, yakin. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa ya ini ya, tanggal 24 kalau nggak salah, 24 apa 23, 24 kalau nggak salah ya. Ya efeknya libur, jadinya lupa. Ini tadi coba record siang waktu pakai aplikasi kamera yang baru kemarin, pakai open kamera. Hasilnya nanti seperti apa belum tahu. Ya semoga aja jelas kalau posisi siang. Yang gue senang dari satu aplikasi ini, satu ya, open kamera ini, dia bisa continue recording ya. Jadi kalau misal recordnya kita berhenti otomatis ya, mungkin entah itu kalau kita selama kita nggak mencet tombol recordnya atau off recordnya, itu biasanya dia akan otomatis record ya, otomatis record sendiri. Ya, baru nyampe Pantai Jetis ya. Ini perempatan Pantai Jetis. Jadi yang lurus sana itu Pantai Jetis. Kalau ke kiri itu jalan ke Jogja, alternatif jalan Dalderes yang lewatin terowongan yang termasuk terpanjang di bawah bandara NYIA, bandara yang baru. Terus nembusnya ke Kulon Progo itu kalau ke sana, terus kalau ke timur terus Kulon Progo, Wates ataupun ke Brosot, bahkan bisa sampai ke Jogja langsung. Cuma nggak Jogja kota, Jogja yang daerah selatan. Nah, ini gua ke barat guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sekarang lagi di Pantai Suwuk ya. Mau lanjut record ya, balik lagi. Nah ini sengaja ya gua ambil dari sini. Barangkali mungkin teman-teman mau lihat recordnya, kondisi lagi di posisi dari sini lewat jalur Menganti itu seperti apa. Nah ini gua ambil dari Pantai Suwuk ya. Pantai Suwuk itu gampang nyarinya, tapi kalau untuk jalur ke Menganti itu kan via Karangbolong, itu biasanya banyak yang bingung. Nah ini makanya gue sengaja recordnya dari Pantai Menganti ya. Nah barusan lewat udah Pantai Menganti. Sekarang lewat jalur via Karangbolong nih habis ini. Ya mungkin teman-teman mungkin bakalan bingung ya kalau misal belum pernah lewat sini sama sekali, karena jalur sini dipisahnya di sini. Kalau kita lurus sambil ke kanan itu kita ke arah mana namanya Gombong ya, ke arah Gombong. Nah kalau untuk jalur sini, ini jalur yang alternatif menuju Cilacap. Jadi jalurnya memang kecil, sempit ya. Astagfirullah. Pasti guys, kacamatanya gue lupa lagi. Pantesan kok berasa aneh gitu. Sorry, mungkin gue nggak akan live dulu ya sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini gue juga sekalian nyoba gear 34 ya. Kan biasanya pakai gear 36 nih untuk tanjakan-tanjakan. Wah mantap gitu, enak banget ya. Tapi kalau untuk gear 34 itu kan kita harus bener-bener kalem. Aduh sorry guys, ngebleng. Hampir aja mobil. Jangan sampai deh dikasih sayang, astagfirullah. Kasih sayang sama mobil. Ya untuk jalur sini ya kita butuh bener-bener konsentrasi tinggi, karena kita jalur ini banyak belok-belokannya, terus tikungan, turunan tajam, tanjakan, dan selain itu banyak lubang juga guys. Jadi kalian juga harus hati-hati. Nah ini kalau untuk masalah lubang ini agak susah juga nih ya. Gua record susah nih kalau misal ada banyak lubang-lubang kayak gini. Jadi gua recordnya ini sekarang gua pakai kamera bawaan ya, karena kalau pakai kamera yang bukan bawaan agak sedikit susah, karena steady shootnya nggak bisa aktif ya. Nah di sini gua pakai kamera bawaan, jadi biar ada steady shoot, getaran yang ada itu juga sedikit berkurang gitu loh. Ya semoga aja kelihatan jelas ya guys.
Nah ini Pantai Karangbolong ya. Kalau kita belok kiri itu masuk ke Pantai Karangbolong, nah, kita belok kanan. Ini jalur yang ke arah Pantai Menganti. Nah di sini sih kita sebenarnya cuma tinggal ngikutin jalur, aja, jadi nggak terlalu susah sih sebenarnya. Cuma kalau orang yang nggak paham, dia tetap aja bingung gitu loh. Nah trik dari gua nih ya, dari dulu kalau ngikutin jalur alternatif atau jalur tembus, pasti ngikutin marka jalan. Kalau nggak ada pelangnya sama sekali ya. Kalau kita masih bisa nemu pelang sih ya alhamdulillah, itu masih gampang nyarinya. Tapi kalau kita nggak nemu pelang sama sekali, kita bisa ngikutin jalur marka ya. Jalur marka ini garis putih putus-putus ini sebenarnya fungsinya juga kalau gue ya, itu untuk sekaligus buat menilai jalur alternatif. Nah di sini tanjakan udah mulai guys, dan lubang-lubangnya juga sudah mulai terlihat. Nah ini nah guys, kayak gitu guys. Harus hati-hati guys, dan ekstra di sini itu. Dan di samping itu sih sini tempatnya cenderung rawan longsor ya, apalagi kalau musim-musim hujan. Ya alhamdulillah sih untuk sekarang ini udah musimnya udah nggak hujan ya, udah mulai masuk musim kemarau. Jadi insya Allah aman, tapi tetap kita harus waspada nih. Nah biasanya kan habis musim hujan itu banyak jalur yang berlubang nih. Nah di musim kemarau ini belum tentu bisa benerin di sini. Nah jadi pasti banyak lubang, banyak yang gelombang. Nah itu kita harus ekstra hati-hati. Nah nih kayak gini nih, padahal dulu di sini tuh jalurnya halus gitu loh. Dan ya ini udah lama banget ya gua nggak record nggak lewat jalur sini, jadi gua masih meraba-raba ini untuk lewat jalur sini. Nah ini udah mulai jalur turunan. Habis ini masih ada tanjakan lagi yang terkenal buat ini. Nah ini untuk para pengguna kendaraan bermotor nih, waktu ngelewatin turunan jangan terlalu sering menggunakan rem. Gua saranin sih pakai engine brake ya kalau motornya bergigi maksudnya ya, ataupun manual ataupun yang menggunakan operan persneling. Karena di situ pertama reskan untuk remblong itu karena kaliper ataupun disc brake itu kepanasan, dan kaliper itu jadi memuai gitu loh. Nah itu salah satu bahaya rem cakram. Kalau untuk rem tromol gimana? Rem tromol sih sama aja. Kalau kambas remnya itu udah kepanasan ya pasti juga akan blong guys. Jadi saran gue sih tetap hati-hati, tetap gunakan engine brake ya. Apalagi yang paling sering itu untuk rem blong itu motor matic ya. Tetap hati-hati guys. Apakah recordnya masih berjalan? Gua nggak tahu.
Ternyata lebih berat guys, gua pakai gear 34 di sini. Tapi alhamdulillah sih masih mampu ya. Untuk saat ini masih mampu karena tanjakan tertingginya bukan di sini, tanjakan tertinggi masih di depan. Aduh. Nah, tanjakan tertinggi itu nanti sebelum ke Menganti. Itu tanjakannya ya termasuk yang paling ekstrim. Nah, biasanya di sini nih mulai tanjakan. Nah, ini tanjakan yang lumayan ekstrim ya. Di sini banyak banget yang terutama motor matic nih, motor matic yang bebannya over dan dia belum paham rute sini, biasanya nggak akan kuat. Nih, gigi satu guys. Jangan sampai kalau tanjakan itu motor gerigi gini kehabisan napas. Resikonya satu, mundur. Tapi jangan khawatir guys, di sini tuh banyak bengkel ya, banyak bengkel yang siap bantu guys. Kalau misalnya kendaraan motor, kendaraan bermotor kalian di sini bantu banyak kan. Nah, ini turunan. Nah, di sini salah satu vlogger dulu pernah jatuh juga. Nah, ini karena pas waktu itu juga hujan. Gua juga pernah lewat situ pas hujan posisinya dan gua aduh, ekstrim guys. Dan gue pelan banget lewat situ. Nah, tapi alhamdulillah sih selamat ya. Terus waspada juga di sini itu sering ada tumpahan solar ataupun oli. Ya. Jadi kalian juga harus hati-hati. Ya, barusan gue nggak pakai engine brake ya, karena gue antisipasi di tanjakan ini. Dan gue nggak mau terlalu nyiksa motor juga, karena di turunan itu tadi motor gue masih mampu remnya. Nah, ini masih ada tanjakan nih guys. Nah, lumayan kan. Dan yang gue senang lewat sini itu tempatnya adem, enak banget, nyaman banget buat apa namanya riding ya. Nih bekas longsoran.
Ini nanjak lagi dan nanti masih ada tanjakan lagi. Nanti akan turun lagi. Ya. Wah, pokoknya di sini tuh masih naik turun gitu. Ini naik ya. Oke. Nah, di sini biasanya memang gue pakai gigi 2 karena agak berat kalau untuk naik ya. Kalau masuk gigi 3. Gigi 2 sih masih mampu lah di sini. Nah, ini belum nyampe Menganti loh, guys. So, kalian kalau dari arah Pantai Suwok ke Menganti ya, entah itu kalian dari Gombong, Kebumen, Jogja ataupun daerah timur ya, gue saranin hati-hati sebelum masuk ke tanjakan-tanjakan jalan kayak gini. Ada baiknya kalian istirahat ya. Ya buat yang pasti biar fisiknya juga mampu. Nah, ini kalau belok kiri itu ke Menganti, kita belok kanan tuh barusan Pantai Menganti ke arah sana. Sorry, gue nggak ke sana karena gue harus ke arah lain ya, tujuan lain. Ya, ini gua nggak mau terlalu ekstrim ya. Untuk sekarang ini gua nggak mau terlalu ekstrim dulu. Gua lupa jalan-jalan sini. Yang pasti lupa daerah lubang-lubangnya yang berpasir mana nih. Tikungan-tikungan kayak gini bahaya, guys. Nah, jujur pernah dulu sedikit slide ya. Tapi untungnya alhamdulillah nggak jatuh di jalan ini. Ya biasa gara-gara pasir. Makanya gue sekarang lebih hati-hati kalau lewat jalan-jalan yang kayak gini. Emang sih gue dulu agak buru-buru ya. Agak buru-buru dan ngebut ya. Dan bisa dibilang banyak yang tanpa perhitungan kalau waktu itu. Jadi ya kayak lubang ya asal tabas gitu. Nah, di sini dulu lampu gua pernah copot. Kejadian yang cukup konyol karena udah terlanjur ngebut. Terus akhirnya ada jalan yang gelombang, gua tabrak. Lampu utama gua copot, guys. Batok lampunya sih. Tapi alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, nggak ada kendala, aman ya. Jadi ya masih cukup lah, cukup peringatannya.
Nah, kalau lewat jalan-jalan kayak gini jangan terlalu ini ya, jangan terlalu kaku tangannya, soalnya itu bakalan sakit banget di tangan. Ya gua sih tangan juga udah sakit itu, mungkin faktor cedera kecelakaan dulu. Nah, ini gua saranin kalau kalian mau lewat jalur alternatif sini jangan lebih dari jam setengah 6. Ya entah itu dari barat maupun timur, sebelum, ya aku saranin aja jangan sampai lebih jam ini, karena saat lebih dari jam-jam itu jalan di sini itu gelap banget dan agak horor juga guys. Ya tau lah jalan yang kanan kirinya tebing sama jurang itu seperti apa kan. Kalian meleng sedikit aja bahaya kan. Nah di sini juga sama itu loh. Di sini kondisi siang aja kita harus gak boleh meleng. Aduh. Nah nih, oh banyak lubang guys. Ya kan, banyak lubang. Oh dia ngasih jalan guys. Ya alhamdulillah. Ayah dikasih jalan karena dia nyadarin juga ya di belakang ada motor, dan ya mungkin juga ada rasa riskan juga karena ini jalur sepi, khawatir bajing loncat atau gimana yang ngikutin gitu kan. Karena kan gua dari tadi pelan di belakang ya biasanya sih ya bukannya ada rasa sedikit suuzon sih, karena namanya di jalan kita juga perlu sedikit rasa suuzon. Jadi suuzonnya ini tuh bukan suuzon yang ekstrim, tapi waspada ya. Waspada di jalan itu penting. Ingat tuh. Ini nggak tahu nih gua masih record atau enggak. Wih, jalannya mantap. Nah di sini guys pemandangannya bagus banget, yakin. Ya ini kita udah mendekati bagian atas pantai Logending ya. Terus ada juga yang terkenalnya dengan Pantai Ayah ya, karena ini di Kecamatan Ayah, makanya mungkin kebanyakan kenalnya Pantai Ayah.
Ini mungkin karena puasa ya. Ini kan hari Sabtu. Biasanya itu rame guys jalan-jalan sini. Banyak yang liburan, tapi ini mungkin karena suasana lagi puasa. Ya akhirnya ya sepi gitu loh. Waduh, nggak kelihatan, sorry guys, kelewat guys. Nah di sini nih, barusan yang kita lewatin itu view-nya bagus banget. Kita bisa lihat garis pantai di situ, garis pantai Ayah atau Pantai Logending. Oh, gasnya nutup itu. Apa kak gasnya? Anginnya dihabisin ini. Nembak. Nah kan. Nah ini gue pernah mau kecelakaan di sini guys. Karena belum paham jalan, gue ngebut. Gue pikir jalannya asik gitu kan. Ternyata jalannya siken. Waduh, dan waktu itu kondisi mesin off gitu loh, jadi nggak bisa engine brake. Mungkin itu aja ya. Sekian video saya. Ini gue lagi istirahat dulu bentar karena memori juga udah penuh. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.